Ibu Megawati, saya berharap Anda sangat berbahagia karena surat Anda ke MK sebagai sahabat pengadilan, sebagai amicus curiae telah dikabulkan. Seperti tertulis di surat Ibu, semoga palu hakim konstitusi bukan merupakan palu godam, tetapi merupakan palu emas. Hari ini Mahkamah Konstitusi telah memutuskan Ibu Megawati panjenengan mendapat 3 palu emas dan 5 palu godam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Perhelatan Pesta Demokrasi bangsa Indonesia hari ini telah selesai dengan selamat. Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan yang menurut saya telah memuaskan banyak pihak. Jadi pasangan Mas Anies dan Gus Muhaimin, juga pasangan Mas Ganjar dan Pak Mahfud merasa bahagia. Semua tim hukumnya merasa sangat bahagia karena baru kali ini dalam sejarah berulang-ulang para tim kuasa hukum mereka seperti itu menyampaikan, baru kali ini dalam sejarah keputusan hakim itu ada yang namanya dissenting opinion atau pendapat berbeda. Semoga ini tercatat sebagai tinta emas. Jadi Anda wajib berbahagia, pasangan Mas Anies dan Gus Muhaimin, juga pasangan dari Pak Ganjar serta Pak Mahfud, karena hari ini sejarah telah mencatatkan ada 3 hakim yang dissenting opinion. Jadi para tim hukum itu merasa sangat bahagia karena telah diperhatikan permohonannya. Artinya keputusan hakim itu tidak bulat, ada yang 5 menerima dan 3 dissenting opinion atau pendapat berbeda. Jadi mereka harus bergembira supaya yang bayar bergembira. Saya sudah berjuang, itulah sudah mencapai 3 lumayan daripada tidak sama sekali. Oke teman-teman, memang inilah hari ini kita tunjukkan kebesaran bangsa ini. Buktinya menurut saya, ya saya nggak nonton sampai penuh videonya, siarannya juga tidak semua stasiun televisi meliput seperti apa keadaan yang di luar gedung MK. Tapi intinya hari ini telah tercatat di sejarah bahwa keputusan MK itu tidak bulat. Ya seperti saya ramalkan di video saya, terawangan saya itu dengan thumbnail yang menggelitik. Oke, saya tahu pemilu itu curang, tapi yang jadi masalah ini loh, masyarakat, rakyat menerima. Emang masalah buat lo? Jadi saya tunjukkan bahwa saya netral, saya akui ada kecurangan. Nah, jadi nanti saya jangan dibully nih. Saya itu 02 pendukung Pak Prabowo Gibran, tetapi tidak menutup mata ada kecurangan. Tapi kan sudah saya sampaikan, akan sangat sulit membuktikan kecurangan. Mereka hanya mendalilkan. Jadi dari 3 hakim yang pendapatnya berbeda tadi memang menyebutkan kecurangan, mau mengadakan Pak Saldi Isra kalau tidak salah, mau mengadakan pemilu ulang di beberapa provinsi. Tapi ya nanti saya hadang dengan itu mekanismenya. Karena belum ada, ternyata terbukti belum ada mekanisme bagaimana untuk pemilu ulang. Ya mungkin harus dirapatkan lagi, membentuk KPU lagi, tidak semudah itu. Jadi saya sampaikan bahwa tuntutan pemilu ulang itu adalah tuntutan absurd, asal ngomong. Ya karena dia tidak menjelaskan nanti mekanismenya harus apa, hanya nuntut pemilu ulang gitu aja. Itu kan membuat pekerjaan baru lagi, tidak akan selesai. Harus mengatur perundangan lagi. Itu yang saya maksud, tuntutan pemilu ulang itu tidak berdasar secara hukum.
Tadi kita catat banyak-banyak bahasa yang dari hakim itu yang kita catat sangat elegan, yaitu bahasa dari Mahkamah Konstitusi. Misalkan untuk menyikapi tuntutan itu tidak memenuhi hukum, tidak berdasar hukum. Ini saya catat berapa pendapat hakim mengomentari ya dari permohonan seperti ini. Salah satunya sebelum keputusan. Misalkan ini bahasa itu keren, tidak dapat memberikan bukti yang cukup, tidak cukup kuat untuk membuktikan. Nah itu kan dibalik juga ya. Terus ada lagi, tidak dapat memberikan uraian yang cukup di dalam persidangan, tidak mendapatkan keyakinan yang cukup. Jadi majelis hakim tidak mendapatkan keyakinan yang cukup, tidak dapat menggambarkan kejadian yang seutuhnya, yang sebenarnya. Bahasanya banyak untuk menolak itu bahasa hakim itu. Atau hakim tidak mempunyai kewenangan di bidang itu. Itu teman-teman, tidak ada undang-undangnya, di luar wilayah dari MK seperti itu. Terus baru membuat kesimpulan. Nah, kesimpulannya itu selalu dua yang saya tahu. Yang pertama adalah tidak terbukti secara hukum dari alasan tadi itu. Dan yang kedua, tidak beralasan secara hukum. Ada lagi nih, saya lupa satu lagi, tidak dapat ditindaklanjuti. Atau yang paling sering tadi kalau pelanggaran sudah ditindaklanjuti oleh Bawaslu, tinggal Bawaslu kita monitor apakah benar-benar sudah dilaksanakan proses persidangannya, terus dikasih jangka waktu. Itu aja hakim itu kalau soal pelanggaran tadi. Kalau sudah dilaporkan Bawaslu pasti sudah mencatat, sudah menerima laporan. Tinggal Anda 01, 03 mengecek apakah benar-benar dilaksanakan dan diberikan jangka waktu selesai tidaknya masalah tadi. Jadi MK telah memutuskan bahwa pasangan Prabowo Gibran adalah presiden dan wakil presiden 2024 yang sah. Kalau kemarin itu masih presiden dan wakil presiden terpilih, maka hari ini adalah presiden dan wakil presiden yang sah. Tinggal nanti dilantik tanggal 20 Oktober. Seperti saya sampaikan, pastinya kubu 02 akan menang. Tetapi begitu banyaknya reaksi dari masyarakat seperti adanya amicus curiae, maka pasti hakim itu tidak akan mengabaikan itu. Makanya kemarin saya bilang pasti ada catatan. Tapi maksudnya itu yaitu tadi keputusannya tidak bulat. Tujuannya apa? Ya tujuannya memuaskan pemohon. Paling tidak kan puas, bangga sekali. Jadi gembira sekali hari ini tim hukumnya, nggak tahu capres dan cawapresnya menangis dalam hati. Yang jelas tim hukumnya menunjukkan kebahagiaan, sukses. Baru kali ini tercatat dalam sejarah keputusan sengketa pilpres tidak bulat. Ada 3 hakim yang dissenting opinion dari 8. Jadi hampir semua kemarin tuh kubu 01 dan 03 itu berharap akan menang tuntutannya. Karena apa? Pak Anwar Usman tidak ikut. Nah, itu sangat berharap mereka tuh. Dengan adanya 8 orang itu kemungkinan besar pasti menang. Karena apa? Mereka kan udah tahu dari pengambilan keputusan Gibran kemarin itu, orang-orang inilah nanti yang akan menolak, orang-orang ini akan menerima. Ternyata hari ini ada yang beleset. Yang 3 hakim dissenting opinion itu kalau tidak salah Pak Saldi Isra, Arif Hidayat sama Bu siapa yang perempuan, hakim perempuan pokoknya. Itu kalau yang Pak Saldi Isra dan Arif Hidayat insya Allah dari dulu konsisten sebagai yang gampangnya yang menentang pasangan 02. Tetapi yang ibu ini, hakim wanita ini, dulu waktu pengambilan keputusan Mas Gibran, beliau setahu saya ada di kubu yang menerima.
Sedangkan kebalikannya yang ketua MK Pak Hartoyo kalau tidak salah ya namanya, lupa ingat. Yang saya ingat itu nama bapak saya aja. Itu berada posisi yang juga berbeda pendapat atau concurring opinion. Alasan berbeda, satunya pendapat yang berbeda. Jadi di MK itu ada seperti itu teman-teman, namanya concurring opinion dan dissenting opinion. Concurring opinion itu artinya alasan yang berbeda, kalau dissenting opinion itu pendapat yang berbeda. Itu ya sangat berbeda, tidak sama, bukan menolak. Kalau yang alasan berbeda tadi, concurring, itu dia memberikan alasan. Kalau yang dissenting opinion itu pasti udah berbeda, menolak, gampangnya begitu. Tapi itu bahasanya itu tidak menolak, dissenting opinion, pendapat yang berbeda. Jadi harapannya kubu 01 dan 03 itu ada pada Pak Hartoyo sebagai ketua. Ini kunci. Nah, ternyata ini meleset gitu loh. Harapannya mereka itu paling tidak nanti komposisi voting ya, karena tidak mendapatkan kesepakatan, namanya di RPH, rapat permusyawaratan hakim. Jadi setelah sidang kemarin itu selama seminggu ini para hakim, 8 hakim itu kecuali Pak Anwar Usman karena ada konflik kepentingan. Jadi Pak Anwar Usman masih hakim di MK loh teman-teman, bukan dipecat, masih hakim di MK, tetapi tidak boleh menangani perkara ini karena ada konflik kepentingan antara paman dan keponakan. Mungkin yang nggak tahu ya kita jelaskan. Jadi Pak Anwar Usman itu menikah dengan adiknya Pak Jokowi, insya Allah seperti itu. Jadi Mas Gibran itu akhirnya menjadi keponakan dari Uncle Usman. Itu tidak boleh menangani di sengketa pilpres ini karena ada konflik kepentingan. Harapannya semua kubu 01 dan 03 itu kemarin sangat optimistis. Karena apa? Ya karena tidak ada Pak Anwar Usman. Saya bilang ya nggak mungkin. Komposisi kan mereka bilang biar ganjil gitu ya 9, ya enggak juga, ini kan tetap berubah akhirnya 5:3. Harapannya memang terjadi 4:4. Insya Allah kalau seperti itu mungkin ya, saya nggak paham ya mekanismenya, mungkin harus sidangnya diulang atau pengambilan keputusan ada di ketua. Nah itu saya nggak ngerti seperti itu, putusan akhir mungkin di ketua. Tapi yang sudah meleset langsung adalah Pak Hartoyo ini ternyata tidak melakukan dissenting opinion, tapi ada penggantinya ya, hakim wanita ini yang saya anggap ini harusnya kan ikut pro Mas Gibran, ternyata hari ini tidak ya, mungkin mendapat ini tekanan psikologis dari surat Bu Megawati, jangan mengulang yang kemarin. Ya Bu, saya tidak mengulang, hari ini saya membela jenengan. Kita tidak pernah tahu, tapi saya pasti hakim semuanya sudah memberikan yang terbaik, sudah memberikan keputusan yang menurut saya memuaskan semua pihak. Jadi sudah terakomodir semua kepentingannya. Kalau keputusan ini adalah 8 hakim semuanya menolak, nah itu kayaknya jadi masalah. Saya bilang kemarin pasti ya gampangnya cari aman. Saya bilang kemarin memberikan atau menerima, menolak dengan catatan. Hari ini terbukti, jadi memang potensi atau isu kecurangan itu ada. Cuman untuk membuktikan itu, menghubungkan ini sebagai klausulitas, sebagai sebab akibat, hakim tidak bisa. Misalkan bansos ya memang ada pengaruhnya, tetapi menghubungkan ini yang tidak ada, yaitu yang bisa menghubungkan ahli filsafat seperti Rocky Gerung. Tetapi yang dibutuhkan dalam persidangan itu adalah bukti materi atau bukti apa yang bisa dianggap. Bahkan banyak sekali itu terbukti teman-teman. Lain kali ya kalau mengajukan bukti video itu harus hati-hati. Itu dari kubu 01 banyak sekali mengajukan bukti berupa video. Langsung saja keputusan hakim, salah satunya adalah seperti ini.
Videonya mengambil dari berita online. Tidak jelas siapa, kapan, itu dikejar seperti itu. Terus melihat videonya itu melihat, gampangnya begitu, melihat kecurangan. Ini penting teman-teman. Video melihat kecurangan tadi, videonya dikirim ke Bawaslu. Itu tidak bisa teman-teman. Karena apa? Anda tidak melaporkan, itu yang jadi masalah. Iya ini video kecurangannya Pak, ini sedang terjadi begini. Anda kok tidak melaporkan ke Bawaslu? Nah itu pasalnya Anda apa? Tidak menggunakan hak. Iya ini buktinya. Nah, ini namanya ya udah pengadilannya seperti itu, menuntut bukti. Ya ini kan bukti Pak, ini shooting ini. Saya menyoteng terjadi kecurangan ini. Ini penting teman-teman, sangat penting. Anda menyoteng terjadi kecurangan, katalah ini sedang dipaksa untuk nyoblos ini. Iya, tapi hakim tidak menerima hal seperti itu. Kenapa? Nah itu ada ranahnya sendiri, dilaporkan ke Bawaslu. Ini bukti laporannya. Kalau cuman narasi video, kata Pak Oce Kaligis, kalau sekedar omon-omon orang bisa menjadi terdakwa, penjara bisa penuh. Kalau orang bilang cuma katanya terus bisa menjadi sebagai bagian alat bukti, penjara penuh begitu loh. Jadi tidak seperti itu ya prosesnya teman. Untuk dalam sengketa ini ya seperti itu, yang diharapkan adalah bukti. Anda berarti tidak menggunakan hak. Anda diberi hak untuk melaporkan kecurangan ke Bawaslu, tetapi Anda tidak melaporkan. Hanya ini loh videonya. Terus yang paling banyak disoroti tadi adalah tentang keterlibatannya dalam hal ini institusi negara dan aparatnya, baik presiden maupun menteri. Itulah kelemahan, celah yang dimanfaatkan. Gak bisa, hakim dan Bawaslu sudah menyampaikan tidak ada peraturannya, itu gampangnya seperti itu. Makanya perlu disempurnakan lagi undang-undang pemilu tadi supaya celah-celah ini tidak bisa lagi dipergunakan untuk pemilu yang akan datang. Jadi kalau saya secara guyon ya kemarin itu, namanya Kubu 02 ini isinya kan ya partai besar-besar ya. Ahli hukumnya juga banyak semua. Bukan partai ecek-ecek yang mendukung atau koalisi yang tergabung di Kubu 02. Pastinya semua langkah apapun itu sudah dikonsultasikan dengan ahli hukum. Saya mencalonkan Mas Gibran ini kira-kira bagaimana? Ini gampangnya seperti itu, teman-teman. Dan pasti ya seperti itu. Jadi jangan Anda itu sok ahli hukum. Mereka itu pasti punya tim hukum yang jos. Gak mungkin nyalonkan orang gak dipikir. Ini bansos itu pasti besok akan diserang. Ya udah siapkan strateginya. Oke ini kunjungan ini nanti serang. Ya udah kita semuanya pasti sudah disusun sedemikian rupa. Agar apa? Agar tidak melanggar hukum. Celah lawan untuk menjatuhkan secara hukum. Kan begitu ya. Seperti kunjungan Pak Airlangga itu dipermasalahkan. Habis kunjungannya dalam rangka dinas, habis itu pindah ke acara satunya di hari yang sama berdekatan lagi ke acara kampanye. Nah, itu digugat. Tidak ada aturannya di KPU, di peraturan tentang pemilu. Ya makanya nanti silakan dirubah aturan itu lebih diperketat. Saya setuju itu. Nah, seperti pendapat Pak EF kalau tidak salah seperti itu. Membagi bansos. Kenapa di era ini? Ya memang boleh karena untuk mitigasi bencana. Nah itu kalau mau tidak terjadi lagi seperti itu. Di Amerika sudah dirubah undang-undangnya. Katakanlah seperti ini, bikin nanti undang-undang. Selama 6 bulan sebelum pemilu, atau mungkin setahun nggak apa-apa. Semua aparat negara tidak boleh melakukan aktivitas yang berhubungan dengan dukung-mendukung atau yang berhubungan dengan pasangan yang didukungnya.
aturan di penundaan pemilu tidak ada. Di peluang-peluang itu yang digunakan. Bukan licik, ya itu namanya strategi. Nggak mungkin teman-teman. Gibran itu diusung sampai terus gagal. Nggak mungkin sama sekali. Semua itu pasti sudah diperhitungkan langkah-langkah hukum, nanti akan diserang ini. Kita siapin semua pasal-pasalnya. Katakanlah ya dalam tanda kutip, memang itu kecurangan. Kecurangan itu pasti sudah diantisipasi, gampang yang begitu. Makanya saya bilang, saya ini netral, kita ngomong apa ada. Jadi dalam konteks hukum kita jangan ngomong itu baik, jelek, etik, tidak etik. Enggak. Melanggar hukum atau tidak, itu aja teman-teman. Bisa dibuktikan atau tidak oleh hakim. Itu dalam beberapa pendapat hakim, banyak bahasa-bahasa yang menurut saya keren. Misalkan ini, bahasa itu keren. Tidak dapat memberikan bukti yang cukup. Tidak cukup kuat untuk membuktikan. Nah itu kan dibalik juga ya. Jadi hari ini, kubu 01, kubu 02, dan kubu 03, semuanya berbahagia. Pengacaranya saja karena bayaran. Mau minta bayaran kan harus menunjukkan prestasi, bro. Kubu 01, saya sangat berbahagia. Karena dari 8 hakim, 3 melakukan dissenting opinion. Kubu 03 juga begitu. Ini tercatat dalam sejarah baru kali ini. Dalam sidang sengketa pemilu, ada 3 hakim yang dissenting opinion. Jadi kubu 01 dan 03 patut dan harus berbahagia. Karena apa? Karena dikabulkan permohonannya. Jadi menurut saya ini sudah sangat adil. Kubu 01 dan kubu 03 berbahagia. Sedangkan kubu 02 menjadi presiden dan wakil presiden yang sah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.